Makanya kalau saya ngelihat berita belakangan ini, Gerindra itu mengklaim bahwa suara pemilih Prabowo Subianto yang katanya sebelum ini pindah haluan atau belok ke Anies itu sekarang sudah banyak yang kembali. Wah, kalau Gerindra sudah mengklaim seperti ini, itu artinya sebaliknya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita menarik yang tidak terlalu viral sebenarnya, tapi semestinya ini menjadi pusat perhatian kita semua. Karena di Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Ini menarik dan agak ajaib gitu ya, karena kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat, di Padang terutama, itu kan sebenarnya sangat terkenal solid sekali. Karena suara Prabowo di tahun 2019 lalu, di Pilpres 2019, itu mencapai 86% di Sumatera Barat. Jadi kalau sampai kemudian sekarang ada sekelompok relawan Prabowo memilih mundur dan berbelok ke Ganjar Pranowo, ini sebuah keberanian yang sangat luar biasa gitu ya. Ya karena coba bayangkan di markasnya Prabowo gitu ya. Ini malah relawannya malah milih mundur. Itu berani sekali. Ya karena untuk ukuran sebuah provinsi yang kemudian mencapai 86% suara kemenangan Prabowo, nampaknya berbicara soal Pak Jokowi, berbicara soal Pak Ganjar Pranowo, itu menjadi bahasan yang mungkin agak tabu atau tidak disukai oleh mayoritas masyarakat di sana. Jadi ketika ada kelompok relawan malah mundur dan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres untuk Pilpres 2024, itu keberanian yang sangat-sangat luar biasa. Ya meskipun ini agak lambat gitu ya, karena alasan dari mereka mundur dari relawan Prabowo itu karena mereka kecewa karena Prabowo masuk menjadi menteri Pak Jokowi di tahun 2019 lalu. Ya sebenarnya itu kan kejadian yang sudah lama berlalu gitu ya. Jadi kalau sekarang mereka mundur dan kemudian belok ke Ganjar dengan alasan di tahun 2019, itu nampaknya kemarahan mereka itu terjadi dan sudah ditimbun selama bertahun-tahun gitu. Sehingga ketika mereka kemudian berbelok mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu kayaknya memang adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat susah, sangat sulit untuk mereka buat, tapi pada akhirnya harus mereka lakukan karena mereka bilang, salah satu koordinator kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat sana mengatakan, Prabowo mengajarkan kami untuk tidak menjadi malin kundang. Tapi ternyata siapa yang sekarang menjadi malin kundang ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Itu kan sebuah pengkhianatan, itu kan sebuah kedurhakaan karena meninggalkan pemilihnya dan kemudian memilih bersama-sama menjadi bagian dari kekuasaan. Itu dianggap menjadi pengkhianatan atau durhaka gitu ya, karena setelah beberapa tahun Presiden Jokowi memimpin, itu ternyata memang kalau kita perhatikan Pak Jokowi itu masih sangat-sangat memperhatikan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang selama ini menjadi basis suara Prabowo Subianto, seperti misalkan di Sumatera Barat ini. Sehingga selama bertahun-tahun Pak Jokowi memberikan perhatiannya tanpa sedikit pun menyinggung soal beliau pernah kalah 86% di Sumatera Barat, itu membuat masyarakat Sumatera Barat jadi berubah pikiran kayaknya gitu. Jadi tersentuh hatinya karena dalam 2 kali Pilpres Pak Jokowi selalu kalah, tapi ternyata perhatian Pak Jokowi ke wilayah-wilayah yang suaranya kecil sekali itu ternyata tidak sekecil suara yang didapatkan Pak Jokowi. Perhatiannya sama seperti wilayah-wilayah lain, bahkan kayaknya jauh lebih besar kepada wilayah-wilayah yang selama ini Pak Jokowi itu kalah. Makanya kemudian setelah Pak Jokowi memimpin 9 tahun di Indonesia ini gitu ya, untuk pertama kalinya tahun ini suara kepuasan kinerja Pak Jokowi di Sumatera Barat itu mencapai 55%. Dan ini untuk pertama kalinya. Karena kalau yang se-Indonesia itu kan rata-rata 81-80% gitu ya. Tingkat kepuasan masyarakat
Indonesia. Nah, tapi di Sumatera Barat itu sekarang untuk pertama kalinya sudah mencapai 55%. Padahal sebelum-sebelumnya itu selalu konsisten di bawah 50%. Jadi memang ada perubahan pola pikir dan kecenderungan yang sudah berbeda terkait pilihan politik di Sumatera Barat nampaknya dengan kerja-kerja luar biasa Pak Jokowi, sehingga itu membuat masyarakat Sumatera Barat jadi menyadari bahwa ketika mereka mendukung Prabowo, nampaknya mereka nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Karena apa coba yang mereka dapatkan? Setelah 2 kali pilpres, setelah 2 kali pertarungan sengit dengan segala isu hoax, mulai dari PKI, boneka asing dan sebagainya gitu ya, yang kemungkinan juga pasti sudah masuk ke masyarakat Sumatera Barat sana gitu ya, dan itu menjadi konsumsi sehari-hari mereka di sana. Ya kita semua sebetulnya juga tahu itu gitu ya, satu Indonesia tahu itu gitu ya. Jadi setelah 2 kali pilpres dengan propaganda yang luar biasa gitu ya, tapi ternyata Pak Jokowi menunjukkan perhatiannya ke Sumatera Barat. Pak Jokowi menunjukkan bahwa presiden atau calon presiden yang dulu mereka benci dan tidak ingin mereka pilih itu adalah seseorang yang begitu perhatian terhadap mereka dan tidak seperti yang dicitrakan atau diisukan oleh kelompok pendukung Prabowo Subianto di 2 kali pilpres lalu. Ya kalau Pak Jokowi kan dianggap pelongo-pelongo kata Fadlizon gitu ya, nggak tegas, kelemar-kelemar kata Prabowo gitu ya, boneka asing. Tapi ternyata semua kecaman-kecaman itu yang disampaikan oleh kelompok Prabowo dan Fadlizon dari 2 kali pilpres itu, ternyata Pak Jokowi menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat Sumatera Barat dan jauh lebih perhatian Pak Jokowi dibandingkan Prabowo Subianto. Makanya kemudian ini menarik untuk kita perhatikan, karena kalau diingat-ingat, ini nampaknya banyak dari kita lupa. Pengamat-pengamat politik juga kayaknya tidak ada yang menyadari atau bahkan tidak ada yang ingin mempertanyakan. Karena kalau kita ingat, Prabowo Subianto ini gitu ya, itu kan sudah maju sejak tahun 2014 lalu. Ya katakanlah 2009 memang sempat maju sebagai cawapres, katakanlah itu tidak dihitung gitu ya. Ini kalau kita bicara soal elektabilitas dan capres, kita bicara sejak tahun 2014. Dari 2014, 2019, yang namanya elektabilitas Prabowo itu selalu konsisten mentok di 30%. Mentok gitu, nggak berubah. Kalau kita ingat di tahun 2013 lalu, elektabilitas Prabowo itu 34%. Jadi sejak tahun 2013, 34%. Nah, kalau sekarang di Pilpres 2024, tahun ini 2023, gitu ya, setelah 10 tahun berlalu, elektabilitas Prabowo ternyata masih segitu. Nggak naik-naik gitu. Padahal sudah 2 kali pilpres. Padahal katanya sudah didukung oleh kelompok relawan Pak Jokowi. Padahal katanya sangat didukung oleh Pak Jokowi. Tapi soal elektabilitas ini nggak beranjak, masih sama saja seperti 2 pilpres sebelumnya. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tanda atau sinyal bahwa yang namanya Prabowo itu sudah jenuh gitu ya. Masyarakat itu sudah mentok, sudah apa ya? Sudah ibarat orang makan, ini udah kekenyangan gitu. Dikit lagi muntah ini. Udah dimasukin makan gitu ya, 2014 makan, 2019 makan, ini 2024 mau makan lagi. Kalau dipaksakan, dijejali, ini orang-orang muntah akhirnya. Nah, yang muntah itu sekarang ya salah satunya adalah kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat sana. Mereka kayaknya sudah muak gitu dengan Prabowo Subianto. Ya karena coba kita bicara soal logika saja gitu ya. 2 kali pilpres masa iya nggak ada pertambahan? Ini malah sekarang kalau kita bicara soal elektabilitas Prabowo itu bahkan di bawah 34%. Ini kan ajaib sekali. Ini ada apa gitu ya? Kenapa 2 kali pilpres kemudian mau maju untuk yang ketiga kalinya ternyata tidak terjadi penambahan, malah terjadi penurunan? Ya karena kalau saya lihat nampaknya orang-orang yang loyal kepada Prabowo Subianto itu semakin hari ya semakin berkurang gitu. Ya karena yang namanya orang loyal, seloyal-loyalnya orang loyal gitu ya. Tapi kalau kalah terus 2 kali kalah, masa iya mau hat-trick? Kalau menang hat-trick ya masih membanggakan. Masa iya kalah hat-trick sih gitu ya. Jadi kelompok loyalis Prabowo Subianto yang mendukung Prabowo sejak tahun 2014 lalu nampaknya sudah banyak yang berubah pikiran gitu. Dan selain itu Pak Jokowi memberikan satu pelajaran penting untuk kita semua bahwa yang namanya semua fitnah dan ocehan atau pernyataan Prabowo Subianto di 2 kali pilpres dengan segala
puisi atau boneka asing dan sebagainya itu, gitu ya, PKI dan sebagainya, isu-isu yang dimainkan oleh kubu Prabowo Subianto. Itu semua kebencian-kebencian ini adalah sebuah kebencian dan propaganda yang salah. Karena pada akhirnya Pak Jokowi bisa memimpin negara ini, bangsa ini menjadi negara yang lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga semua kebencian soal PKI dan sebagainya itu tidak terjadi. Boneka asing misalkan. Malah dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Jokowi itu gencar sekali melawan asing. Melawan Eropa, melawan Amerika, Freeport kita ambil. Jadi bagian mana dari Pak Jokowi yang kemudian bisa disebut sebagai boneka asing? Sehingga semua tuduhan-tuduhan kubu Prabowo, Subianto, Fadlizon, dan kawan-kawannya di 2 kali Pilpres itu tidak terbukti, bahkan dibantah seluruhnya oleh Presiden Jokowi. Sehingga hari ini semestinya banyak masyarakat kita, terutama anak-anak mudanya yang cerdas-cerdas, yang masih menjadi mahasiswa, yang ya mereka membaca lebih banyak dari kita-kita gitu ya. Mestinya mereka menyadari sejarah-sejarah ini gitu, bahwa yang namanya Prabowo ini sudah seperti sebuah barang bekas yang sudah nggak laku, nggak ada nilainya, dan semua yang dia janjikan, semua yang dia sampaikan itu terbantahkan semua. Karena coba bayangkan apa coba yang terjadi dari omongan-omongan Prabowo sejak tahun 2014 lalu, kan nggak ada gitu ya. Semua yang dia tuduhkan kepada Pak Jokowi itu ternyata tidak terjadi gitu. Yang katanya nanti kalau kata Nino Warisman, nanti nggak ada yang menyembah Tuhan, wah gara-gara milih Pak Jokowi. Itu kan nggak terjadi gitu, nggak ada ceritanya soal anti-Islam dan sebagainya gitu. Malah Prabowo malah mau menjadi menteri dari Presiden Jokowi, dari orang yang dituduh boneka asing dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat hari ini suara Prabowo Subianto yang mentok segitu-gitu aja sejak tahun 2014 lalu, ini kan menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan, dan bahkan nampaknya suara pemilih Prabowo yang selama ini loyal kepada Prabowo Subianto itu sudah beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Makanya kemudian Anies punya suara. Makanya kalau saya melihat berita belakangan ini, Gerindra itu mengklaim bahwa suara pemilih Prabowo Subianto yang katanya sebelum ini pindah haluan atau belok ke Anies itu sekarang sudah banyak yang kembali. Wah, kalau Gerindra sudah mengklaim seperti ini, itu artinya sebaliknya. Ya karena seperti misalkan Prabowo yang katanya didukung oleh Pak Jokowi, di-endorse oleh Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi mendukung koalisi Prabowo Subianto dan sebagainya. Tapi ternyata itu kan kebalikannya, dan itu semua dibantah oleh Pak Jokowi. Nah, kalau Gerindra sudah mengklaim bahwa suara pemilih Prabowo yang selama ini belok ke Anies itu sudah kembali, nampaknya itu justru nggak kembali, masih di sana gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian suara Prabowo itu menjadi mentok segitu-gitu aja gitu. Sehingga orang-orang yang selama ini merasa dibohongi oleh Prabowo Subianto dengan segala isu yang disampaikan oleh tim kampanyenya di 2 kali Pilpres lalu, itu sekarang mereka gak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan memilih orang yang sama. Ya, karena kalau masyarakat Sumbar, saya ngerti perasaannya, karena sebagai warga Madura, saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang banyak dari mereka ini pendukung Prabowo Subianto yang sejak 2 kali Pilpres lalu mereka benci sekali dengan saya. Tapi sekarang, wah, mereka friend dengan saya. Dan saya bisa memahami masyarakat Sumbar itu perasaannya seperti apa. Karena ya percuma mendukung Prabowo, itu percuma gitu. Karena nggak ada keteguhan di sana gitu ya. Kalau misalkan Prabowo kalah, nanti juga jadi menteri lagi. jadi bagi mereka, ya ngapain dukung orang yang kalah? Ngapain dukung orang yang mau jadi calon menteri, tapi modus jadi capres? Apa? Mending dukung capres sekalian gitu ya. Mending dukung orang yang memang siap menjadi calon presiden Indonesia. Makanya kemudian di Madura juga terjadi banyak pergeseran sama seperti masyarakat Sumatera Barat. Yang orang-orang yang selama ini begitu fanatik dengan Prabowo Subianto, ketika Prabowo masuk menjadi menteri di kabinet kerja bersama Pak Jokowi, mereka langsung otomatis kecewa dan malah mengalihkan dukungannya kepada Pak Jokowi gitu. Oh, berarti Pak Jokowi bener, lawang Prabowo aja ikut. Jadi kalau sekarang Prabowo mau maju lagi sebagai capres, ya ngapain gitu? Mending dukung yang beneran capres, yaitu Pak Ganjar. Karena sudah terbukti gitu.
Dan di luar itu, dosa-dosa dari Prabowo Subianto itu terlalu banyak memang gitu ya. Dan ini disadari oleh banyak orang gitu ya. Kalau selama ini ada sekelompok orang yang anti dengan Pak Jokowi dan kemudian memilih untuk mendukung Prabowo Subianto dan tutup mata dengan semua dosa-dosa kelam Prabowo di masa lalu, itu karena mereka mungkin belum menyadari bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia saat ini. Mereka waktu itu nggak menyadari bahwa satu-satunya capres yang pantas untuk memimpin negara ini ya cuma Pak Jokowi. Waktu itu mereka ditutupi dengan rasa benci yang luar biasa gitu ya. Tapi sekarang kita bisa menyaksikan 9 tahun Pak Jokowi memimpin, kita bisa melihat hasilnya bersama-sama sehingga dosa-dosa dari Prabowo Subianto di masa lalu itu sekarang jadi semakin terlihat gitu ya. Ibarat kabut itu udah gak ada, udah clear semuanya. Sehingga muncullah soal cerita penculikan tahun 98 dan itu bukan sebuah dongeng. Itu adalah sejarah kelam dan itu benar-benar terbukti nyata, makanya kemudian Prabowo dicopot dari TNI. Lalu kemudian politik identitas di tahun 2017. Belum lagi soal politik kampanye hitam di 2014 dan 2019. Bahkan 2019 itu Prabowo mengklaim bahwa dirinya sebagai capres dari hasil ijtima ulama. Itu juga adalah bagian dari politik identitas. Dan kemudian dari semua pernyataan-pernyataan Prabowo kepada Pak Jokowi pada akhirnya ternyata membuat Prabowo mau untuk menerima menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu kan artinya tidak ada keteguhan sama sekali dari sosok seorang Prabowo Subianto. Mudah berubah, mudah goyah, dan orang-orang yang tidak punya pendirian seperti ini nampaknya memang tidak pernah pantas untuk memimpin negara ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.